Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel aku. Jadi di video kali ini kita akan membahas salah satu materi dari elektronika dasar, yaitu diode Zener. Oke, jadi sebelum masuk ke materi, perkenalkan, nama aku Rian Fadilah dari kelas TRIA dari Prodi D4 Teknologi Rekayasa Internet Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Jadi video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Praktikum Elektronika dengan dosen pengampu Ibu Unam Yusmaniar Oktiyawati ST MSc. Oke, yang pertama, penemu diode Zener. Jadi, kata Zener dari diode Zener itu sebenarnya diambil dari nama penemunya nih. Siapa penemunya tuh bang? Penemunya si Clarence Melvin Zener. Dia ini merupakan seorang fisikawan asal Amerika yang menemukan Zener effect pada tahun 1934 Masehi. Oke, selanjutnya simbol diode Zener. Nah, simbol dari diode Zener ini sebenarnya mirip-mirip dengan diode penyearah pada umumnya. Cuman perbedaannya bisa kita lihat nih di sini pada kaki katodanya. Di sini kaki katodanya membentuk huruf Z. Oke. Nah, ini dia inti dari materi kita, yaitu kurva karakteristik diode Zener. Jadi kalau kita ngomongin diode, sebenarnya cara kerja dari diode itu bisa kita lihat dari kurva karakteristiknya. Nah, ini dia kurva karakteristik dari si diode Zener. Untuk sumbu horizontal, itu merupakan tegangan yang mengalir pada diode. Kemudian untuk sumbu vertikal, itu merupakan arus yang mengalir pada diode. Nah, secara umum, kurva ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian yang kanan dan bagian yang kiri. Bagian yang kanan ini untuk daerah bias maju atau forward bias. Sedangkan daerah yang sebelah kiri ini untuk daerah bias mundur atau reverse bias. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas yang ini dulu nih, daerah bias maju atau forward bias. Nah, kalau di daerah bias maju ini, itu sebenarnya cara kerja dari diode Zener sama dengan diode pada umumnya. Nah, dia harus melewati tegangan barrier agar bisa mengalirkan arus. Jadi dia harus diberikan tegangan lebih besar dari tegangan barriernya agar bisa mengalirkan arus. Oke, lanjut ke bagian yang sebelah kiri. Nah, di sini bisa kita lihat terbagi menjadi dua lagi nih. Daerah bias mundur ketika tegangan yang mengalir pada diode lebih kecil dari Vz atau tegangan Zener, sama ketika tegangan yang mengalir pada diode lebih besar sama dengan tegangan Zener. Nah, ingat ya, tegangan yang mengalir pada diode itu berbeda dengan tegangan Zener. Tegangan yang mengalir pada diode ini tergantung dari tegangan si sumber. Dan tegangan dari Zener itu udah bawaan dari diodenya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas yang kuadran 2 dulu nih. Ketika tegangan yang mengalir pada diode itu lebih kecil dari tegangan si Zenernya. Nah, pada daerah ini diode akan ekuivalen dengan rangkaian terbuka. Sehingga arus yang mengalir pada diode akan sama dengan 0. Nah, bisa kita lihat di sini ketika di kuadran 2 nilai arusnya itu 0 karena diode akan ekuivalen dengan rangkaian terbuka sehingga tidak ada arus yang mengalir di sini. Oke, lanjut bagian ke kuadran 3. Nah, di sini ketika tegangan yang mengalir pada diode lebih besar sama dengan tegangan si Zener. Nah, di sini diode akan ekuivalen dengan sebuah sumber tegangan dengan besar nilai Vz. Bisa kita lihat di kurvanya, ketika diberikan tegangan lebih besar atau sama dengan Vz,
Jadi dia nggak bisa diberikan tegangan lebih dari Vz ya. Ketika diberikan tegangan lebih dari si Vz, maka tegangannya akan stabil di Vz. Nah, dari keunikan ini, si Zener ini bisa digunakan sebagai voltage regulator. Ngomong-ngomong voltage regulator, sebenarnya ada beberapa komponen lain yang bisa digunakan sebagai voltage regulator. Contohnya yaitu kayak IC regulator, LM705 dan lain-lain. Nah, itu tinggal disesuaikan sama kebutuhan kita masing-masing. Bisa pakai diode Zener ini, bisa pakai IC regulator. Nah, untuk lebih memahami kurva karakteristik tadi, kita akan bahas satu contoh soal. Oke, di sini ada sebuah rangkaian. Di sini ada baterai 12 volt, kemudian ada hambatan R 2 kilo ohm, kemudian ada diode Zener, kemudian ada hambatan RL. Diode Zenernya punya nilai 10 volt tegangannya. Yang ditanya VL, VR, IZ, PZ. VL itu apa bang? VL itu tegangan yang ngalir di RL. VR bang, tegangan yang ngalir di hambatan R. Kemudian IZ, arus yang ngalir di Zener. Nah, di sini. PZ, P berarti power, berarti daya yang mengalir di Zener. Oke, jadi gimana cara menentukan keempat nilai ini? Nah, langkah pertama, kita harus tentukan dulu nih, si Zener ini berada pada kuadran berapa. Namun sebelum masuk ke situ, kita harus tahu si Zener ini berada pada kondisi forward atau reverse bias. Nah, cara mengetahuinya ya tinggal analisis arah arus. Bisa kita lihat di sini, arus kan ngalir dari potensial tinggi ke potensial rendah nih. Berarti dari sini ke sini. Nah, ketika masuk di cabang si Zener ini, dia akan menemui katodanya duluan, baru anodanya. Sehingga tegangan di sini akan lebih positif daripada di sini. Artinya, katoda lebih positif dari anoda. Akibatnya, diode akan bersifat reverse bias. Nah, kita udah tahu si diode Zener ini berada pada daerah yang sebelah kiri. Oke, lanjut. Nah, langkah selanjutnya kita menentukan lagi nih. Kita kan udah tahu nih di sebelah kiri. Kita tentukan lagi di kuadran 2 atau kuadran 3. Jadi kalau pada kuadran 2 tadi, ketika tegangan yang mengalir pada diode lebih kecil dari tegangan Zener, maka diode Zener akan off. Sehingga rangkaian ekuivalen seperti ini bisa kita terapkan. Jadi diode Zenernya bisa kita lepas karena diode Zenernya off. Sedangkan kalau tegangan yang mengalir pada diode lebih besar sama dengan Vz, maka diode Zenernya akan on. Sehingga model ekuivalen seperti ini bisa kita terapkan. Dia bisa diganti menjadi sebuah sumber tegangan dengan nilai Vz. Nah, ini dia. Terus pertanyaannya, gimana tuh bang cara nyari tegangan yang ngalir pada si diode Zener ini? Nah, untuk mencari tegangan yang ngalir di diode Zener ini, kita bisa menggunakan teorema Thevenin. Nah, udah belajar kan teorema Thevenin? Jadi, untuk menggunakan teorema Thevenin, pertama-tama kita lepas dulu nih si Zenernya. Baru dilakukan analisis mesh. Nah, nantinya akan didapat rumus tegangan Theveninnya, yaitu RL dibagi RL tambah R, RL ini, R ini, dikalikan VI. VI itu sumber tegangannya. Nah, substitusikan 1 kilo ohm dibagi 1 tambah 2 dikali 12. Nah, didapat tegangan Theveninnya sebesar 4 volt. Nah, kita tahu tadi tegangan Zenernya kan 10 volt ya. Nah, tegangan Zenernya 10 volt. Sedangkan tegangan yang ngalir pada si Zener ini
cuman 4 volt, sehingga tegangan yang ngalir pada diode lebih kecil dari tegangan si Zener. Nah, kalau kita lihat dari kondisi ini, ketika tegangan yang ngalir pada diode lebih kecil dari tegangan si Zener, maka kita bisa menerapkan rangkaian ekuivalen seperti ini. Kita bisa lepas si diode Zenernya. Nah, seperti ini jadinya. Karena diodenya akan off. Oke, yang pertama kita akan mencari IZ dan PZ. IZ berarti kan tegangan arus yang mengalir pada si Zener. Berarti kan di sini. Nah, karena di sini tidak ada komponen, karena Zenernya udah kita lepas, maka arus di sini akan 0 karena nggak ada arus yang ngalir ke sini. Arusnya akan ngalir ke sini semua nih. Oke, didapat arusnya itu 0. Nah, karena arusnya 0, daya kan tegangan kali arus nih. Berarti kita dapat dayanya juga 0. Nah, sebenarnya ini udah ada di kurva ya. Arus dari diode Zener ketika dia bersifat off. Nah, ini nih. Ketika dia off, berarti kan di kuadran 2 nih. Arusnya itu 0. Nah, kan cara kerja dari diode itu sebenarnya udah ada di sini semua nih. Jadi kita tinggal memahami ini agar bisa mengerjakan soal-soal mengenai diode Zener. Oke, udah dapat 2 nih, udah dapat IZ sama PZ. Nah, selanjutnya kita akan mencari VR dan VL. VR itu apa, Bang? VR tadi kan yang ini nih, tegangan pada hambatan R. Kemudian VL itu tegangan yang mengalir pada hambatan RL. Pertama, kita akan menganalisis dengan hukum Kirchhoff tegangan yang berbunyi total tegangan pada suatu rangkaian tertutup itu hasilnya sama dengan 0. Artinya tidak ada tegangan yang terbuang. Semua tegangan terserap pada komponen-komponen yang ada pada rangkaian. Oke, berarti kita mulai dari sini nih. Dari VI minus ke positif, berarti kenaikan tegangan. Positif VI, kemudian ke sini. Berarti kan arah arusnya ke sini. Arah tegangannya. Dari positif ke negatif. Minus VR. Tegangan itu kan arus dikalikan hambatan. Arusnya IR dikalikan hambatannya R. Kemudian ke sini. Ke sini nggak ada karena nggak ada komponen kan. Berarti langsung ke sini. Positif ke negatif. Penurunan tegangan berarti dikurang IL, atau bisa kita tuliskan IL dikalikan RL sama dengan 0. Nah, kita substitusikan VI-nya 12 volt. Kemudian IR-nya kita belum tahu. R-nya itu 2000 ohm dikalikan IR dikurangin RL-nya 1000 ohm dikalikan IL sama dengan 0. Nah, di sini ada dua variabel ya. IR sama IL. Nah, jadi kita lihat nih pada rangkaian. Ini kan rangkaiannya seri ya. Jadi kalau pada rangkaian seri yang sama itu apanya? Ya, arusnya. Jadi arus yang mengalir pada komponen-komponen pada rangkaian seri itu sama. Kalau misalkan dia itu paralel, yang sama apanya? Tegangannya. Nah, tapi di sini kan rangkaiannya seri, berarti arus di sini itu sama dengan arus di sini. Sehingga arus pada R sama dengan arus pada L. Nah, berarti bisa kita kurangkan, berarti minus 2000 IR kurang minus 1000 IL itu bisa kita gabungkan ya. Jadi minus 3000 ohm kali IR atau IL sama dengan 0. Nah, berarti IR sama dengan 12 volt dibagi 3000. Nah, berapa tuh? Berarti kita dapat ntar 4 mili ampere. Nah, kita dapat IR, kita dapat IL. Nah, baru kita bisa mencari VR dan VL. Tegangan kan arus kali hambatannya. Berarti arusnya udah dapat 4 mili ampere,
kemudian R-nya itu 2 kilo ohm, 4 miliampere dikalikan 2 kilo ohm. Mili sama kilo kita coret, berarti 4 kali 2, 8 volt. Selanjutnya VL, arus kali hambatan RL. Arusnya 4 miliampere dikalikan RL-nya 1 kilo ohm. Didapat VL-nya itu 4 volt. Nah, udah dapat kita nih kan semua yang diminta dari soal. Soalnya tadi kan minta VL, VR, IZ, PZ. IZ, PZ-nya kita dapat 0. Kemudian VR-nya 8 volt, VL-nya 4 volt. Nah, selanjutnya kita akan membuktikannya pada simulator Proteus. Nah, ini dia rangkaian yang kita kerjain tadi nih. Di sini ada sumber tegangan besarnya 12 volt, kemudian ada hambatan R 2000 ohm, hambatan RL-nya 1000 ohm, terus tegangan Zener-nya kita pakai 10 volt. Nah, terus di sini juga udah aku pasang voltmeter sama ampermeter nih. Nah, ingat ya, voltmeter dipasang secara paralel, sedangkan ampermeter dipasang secara seri. Nah, voltmeter dipasang secara paralel kayak gini nih, sedangkan ampermeter kita pasang seri. Oke, langsung aja kita run. Nah, didapat beda tegangan di hambatan R itu 8 volt. Kemudian tegangan di hambatan RL itu 4 volt. Nah, terbukti kan tadi kita juga udah nyari VR-nya itu dapatnya 8 volt, VL-nya 4 volt. Kemudian untuk arus yang ngalir di Zener juga ini 0 ampere. Nah, kalau arusnya 0 ampere kan otomatis dayanya juga 0 watt. Oke, jelas ya? Oke, kalau udah jelas, mungkin sekian dulu video dari aku mengenai diode Zener. Kalau ada yang belum paham, boleh komen di bawah. Terus, jangan lupa like and subscribe, soalnya ntar kalau nggak sibuk, aku buatin deh untuk kasus diode yang on. Kalau ini kan kasusnya diode off tadi nih. Nah, jadi kalau misalnya nggak subscribe, nggak dapat notif kan? Nah, oke, dari aku sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.